Bab 38. Istri untuk sang mafia. Arumi terjatuh dengan lutut menapak aspal. Naima langsung merangsek membangunkan. Nyonya, pasti kelaparan. Sejak semalam tak ada sedikit pun air maupun makanan yang masuk ke dalam perut. Batin Naima prihatin. Seharusnya dia puasa hari ini, tetapi keadaan memaksanya untuk tidak menjalankan kewajibannya. Sholat pun tidak karena pakaiannya yang kotor penuh najis. Arumi pada akhirnya menangis lantaran memikirkan berapa banyak dosa yang telah sengaja ia lakukan. Nyonya, kenapa Anda menangis? Tuan, Max kan sudah melewati masa kritisnya, kita juga sebentar lagi sampai ke pasar. Lihatlah, gedungnya sudah nampak, cecar Naima, heran sekaligus khawatir. Aku meninggalkan sholat sejak subuh tadi dan juga tidak berpuasa. Aku takut akan dosa-dosaku, Naima, lirih Arumi menahan isak tangisnya. Baru sehari saja, Nyonya sudah setakut ini. Lalu, bagaimana dengan aku yang bertahun-tahun telah meninggalkan kewajiban sebagai muslimah? Batin Naima lirih penuh sesal di dalam hatinya. Nyonya, keadaan kita tidak memungkinkan untuk itu. Anda juga secara tidak langsung sudah berpuasa. Karena, kita sejak semalam tidak masuk air setetes pun. Mendengar ucapan Naima, Arumi langsung mendongak. Ia tersadar bahwa gadis muda di sebelahnya ini, juga pasti tersiksa dengan keadaan lapar yang mendera. Maafkan, saya Naima. Kamu jadi ikut sengsara. Ayo, kita jalan sedikit lagi, ucap Arumi. Ia kembali memaksakan diri untuk bangun. Dengan susah payah, Arumi dan Naima kembali berjalan. Meskipun terlihat terlatih-tatih, para pengunjung pasar nampak memerhatikan mereka karena keadaannya yang lusuh dan berantakan. Banyak dari mereka menjauh dan jaga jarak dengan keduanya. Selain bau tubuh yang menyengat, mereka juga curiga. Hingga pada akhirnya, Arumi menemukan toko yang dia cari. Alhamdulillah. Ini tokohnya, Naima. Semoga mereka mau membayar perhiasan yang saya punya, kata Arumi, penuh syukur dengan senyum lega di balik nigopnya. Penjaga langsung memanggil pemilik toko, karena dia curiga akan penampilan kedua wanita yang datang. Bahkan, para penjaga toko langsung memasang tatapan waspada. Ada perlu apa? Tanya pemilik toko, tegas dengan tatapan menyelidik dan menelisik. Arumi, yang berniat menjual emas batangan jadi ragu. Karena tatapan penuh curiga dari sang pemilik toko perhiasan tersebut. Akan tetapi dia membutuhkan dana cukup besar. Selain untuk biaya pengobatan, mereka juga butuh makan dan pakaian ganti. Saya ingin menjual kalung emas, jawab Arumi seraya mengeluarkan perhiasan miliknya itu dari dalam saku gamisnya. Sang pemilik toko menelisik semakin dalam. Kemudian bertanya, apa ada surat-suratnya? Arumi menggeleng. Maaf, tidak ada. Anda bisa memotong harganya karena tidak ada surat bukan? Ya bisa. Tapi, ini bukan hasil kalian mencurikan. Tuduh sang pemilik toko emas itu terang-terangan. Astagfirullahaladzim. Anda kenapa bisa menuduh orang sembarangan? Saya ini kan kustomer. Apa ini perlakuan pada pelanggan yang datang ke toko ini? Tegas Arumi, menolak sangkaan atas dirinya. Ya, siapa tahu aja kan. Saya hanya waspada, jawab sang pemilik tanpa menyesali ucapannya. Tatapannya bahkan melihat dengan remeh antara Arumi maupun Naima.
Majikan saya wanita baik-baik. Kami baru saja kerampokan sehingga suaminya masuk rumah sakit. Hanya kalung ini yang tersisa karena dipakai di dalam gamis. Apa kalian tidak bisa melihat keadaan kita yang mengenaskan seperti ini? Pantaskah, justru kami mendapatkan tuduhan yang bukan-bukan. Bahkan sejak semalam kami tidak masuk makanan dan minuman. Kami berdua juga berjalan kaki hampir 10 km dari rumah sakit Husada sana. Kalian pasti tahu kan, silakan cari di Maps. Naima yang tak terima tuduhan atas Arumi akhirnya buka suara dengan lantang. Sabar Naima, ucap Arumi pelan, seraya merangkul lengan Naima. Ia bersyukur, Naima ada di sisinya untuk menguatkan dan membantunya. Arumi tak bisa membayangkan jika dirinya saat ini hanya sendirian. Mendengar penjelasan dari Naima, sang pemilik toko maupun para pekerjanya dan juga pengunjung, terkejut. Penuturan gadis muda itu masuk akal. Karena setelah diperhatikan, terdapat bercak darah di lengan Naima. Bawahan gamis serta dress mereka juga sobek sana-sini. Astaga! Maaf, saya tidak menyangka jika kejadiannya seperti itu. Tunggu sebentar, kata sang pemilik toko, kemudian mulai menghitung harga dari kalung milik Arumi tersebut. Karena keadaan kalian, saya tidak akan mengurangi harganya. Semoga suami Anda baik-baik saja setelah ini, kata sang pemilik toko yang kini raut wajahnya berubah simpati. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Semoga toko Anda berkah dan laris, doa Arumi saking senangnya. Ia menerima sekitar 7 jutaan dari harga perhiasannya itu. Tak lama, ada yang datang memberikannya air mineral dalam botol dan juga roti. Terimalah, Mbak. Makan ini, karena wajah kalian sangat pucat, kata seorang ibu berkerudung yang merupakan pengunjung toko emas itu juga. Sehingga ia turut simpati setelah mendengar pengakuan Naima. Masya Allah. Jazakallahu khair, Bu. Terima kasih ya Allah. Masih ada hamba-hambamu yang baik di bulan penuh berkah ini, ucap Arumi pelan. Kemudian, mereka mencari celah yang tertutup di antara toko-toko, untuk memasukkan makanan tersebut. Bagaimanapun ini bulan suci Ramadan. Mereka berdua harus bisa menghormati muslim lain yang sedang berpuasa. Pelan-pelan makannya, Naima. Alih-alih nanti kamu bisa sakit perut. Apalagi roti itu makanan padat, jadi kunyah dengan benar agar lambungmu tidak sakit, pesan Arumi. Sementara dirinya lebih memilih menyiram roti itu dengan air agar lunak sebelum dimasukkan ke dalam mulut. Di saat mereka sedang makan, tiba-tiba ada lagi orang yang datang menghampiri. Kali ini 2 gadis muda. Permisi, Kak. Ini dari bos kami, kata gadis tersebut. Maaf, apa ini? Tanya Arumi, yang langsung menghentikan makannya dan menyembunyikan makanan serta minuman ke belakang tubuhnya. Tidak apa-apa, Kak. Saya juga lagi tidak berpuasa. Ini, pakaian ganti dan juga jilbab dari bos kami berdua. Pemilik pakaian muslim di toko seberang toko Mas tadi, jelasnya. Arumi pun menerima bantuan tersebut dengan penuh rasa syukur. Setidaknya, dia dan Naima bisa ganti baju. Alhamdulillah. Allahumma barik. Ya Allah, jazakallahu khair. Tolong sampaikan rasa terima kasih saya kepada bos kalian. Semoga usahanya semakin berkah, ucap Arumi dengan doa yang ia sematkan untuk pemilik toko tersebut. Amin. Kami akan sampaikan, Kak. Oh iya, kata pemilik toko underwear, kalau kalian butuh CD atau bra, bisa ke tokonya saja.
Nanti dikasih gratis, kata gadis penjaga toko pakaian itu lagi. Arumi dan Naima mengucap rasa syukur berkali-kali. Tenaga mereka telah kembali setelah diisi makanan dan minuman. Mereka berdua juga langsung mencari kamar mandi umum untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian mereka dengan pemberian orang-orang baik itu. Alhamdulillah, Naima. Allah Maha Baik dengan segala pertolongannya jika kita tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Allah akan selalu menolong ketika kita berada di ujung kesulitan dan merasa tak ada lagi jalan keluar. Setelah ini, kita bisa mencari masjid atau musola. Kita harus sholat, tutur Arumi, yang dianggukkan dengan sedikit ragu oleh Naima. Bab 39. Arumi dan Naima segera kembali ke rumah sakit setelah mereka menemukan musola di dekat area pasar kemudian sholat di sana. Sekian tahun, Naima baru kembali melakukan ritual kewajiban dalam agamanya. Bahkan, ada beberapa gerakan serta bacaan yang gadis itu lupa. Hingga, pada sujud di rokaat terakhir, gadis muda itu menangis sesenggukan. Arumi menenangkannya dengan kata-kata bijak yang begitu lancar meluncur keluar dari bibirnya. Alhamdulillah. Yakinlah, bahwa Allah Maha Pemaaf. Pengampunannya luas, kata Arumi dengan senyum yang tertutup selembar kain nigop. Insya Allah, ya, Nyonya. Saya beruntung selamat dan bisa ikut dengan Anda. Tapi Azura, mohon kebaikan pada Allah untuknya. Kirimkan doa di setiap sholatmu, pesan Arumi. Naima mengangguk. Gadis itu juga mengenakan pakaian muslim yang menutup seluruh tubuhnya kini. Hanya saja, Naima tidak mengenakan cadar atau nigop. Ayo, kita kembali ke rumah sakit, ajak Arumi. Mereka berdua pun menghentikan taksi. Sesampainya di rumah sakit, Arumi langsung disambut oleh petugas bagian administrasi. Arumi langsung menyelesaikan setengah dari biaya operasi, Max. Masih kurang sekitar 15 jutaan lagi. Arumi hanya mengiyakan. La akan menjual batangan emas miliknya di waktu yang tepat nanti. Karena toko emas pasti akan menyatakan surat-suratnya. Hingga, pada akhirnya Arumi menemukan ide. Dia akan menemui Ibu Hajar untuk meminta bantuan wanita itu sekali lagi. Nay, kamu istirahat saja. Aku mau menemui suamiku, sebentar, pamit Arumi. Memang pasien yang berada di ruang ICU tidak bisa bebas dibesuk apalagi ditemui. Walaupun itu anggota keluarganya sekalipun. Arumi memasuki sebuah ruangan yang disterilisasi itu dengan jubah medis berwarna hijau. Hatinya mencelos melihat begitu banyak peralatan medis yang menempel pada tubuh kekar nan gagah suaminya. Bahkan, beberapa tato yang tergambar di tubuh Max, terlihat nyata. Mas, bagaimana keadaan kamu sekarang? Arumi, harap kamu akan segera pulih dan kembali sehat seperti sedia kala. Alhamdulillah, Mas. Allah mempermudah urusan kita. Ada saja bantuan yang Allah kirim untuk memudahkan Arum, mencari biaya pengobatan untukmu. Tolong, bertahan ya. Hargai usaha serta kerja keras Arum dan Naima. Mas, Arumi mulai sayang sama kamu. Arumi sudah menerima kamu sebagai suami dengan sebenarnya. Arumi janji, akan memberikan apa yang menjadi hak kamu setelah sehat nanti. Makanya, Mas segera bangun ya. Jangan lama-lama tidurnya. Arumi rindu, ucapnya dengan air mata yang tak mampu dia tahan untuk tidak merembes di pipinya. Tanpa ia sadari, pria yang terbaring tanpa daya itu meneteskan setitik air di ujung pelupuk matanya.
Max mendengar apa yang diucapkan oleh istri cantiknya. Tuhan, jika kau memang ada, tunjukkan kuasamu saat ini. Kabulkan apa yang menjadi keinginan Arumi. Dia istriku, yang nyatanya kau pilih, bukan? Tuhan, jika kau memang sehebat apa yang Arumi katakan, buktikan padaku. Selamatkan lagi aku kali ini. Maka, aku akan mempertimbangkan keberadaanmu. Suara hati, seorang Max yang tidak sadarkan diri. Tetap terkesan angkuh, meskipun nyatanya dia butuh keajaiban itu. Max ingin sekali berusaha atau menggerakkan jari tangannya untuk membelai pipi Arumi yang menempel di punggung tangannya. Karena Arumi saat ini membuka nigopnya, Max dapat merasakan air mata itu mengalir di kulitnya yang dingin. Pipi istrinya basah. Bahu Arumi turun naik. Pertanda wanita itu menangisi keadaannya. Arumi mendudukkan tubuhnya, lalu mulai membaca Al-Quran yang dia hafal. Waktunya tidak banyak. Daripada menangis saja tidak ada faedahnya, lebih baik mengaji. Arumi membaca ta'awudz selalu basmalah. Ar-Rahman. Alamal Quran, Kholaqal Insan. Alamahul Bayan. Merdu sekali. Lagu apa yang dia nyanyikan itu? Batin Max. Bab 40. Belum sampai Arumi menyelesaikan bacaannya, seorang suster masuk dan memperingatinya untuk segera keluar. Waktu besuk habis karena pasien harus istirahat. Max berdecak kesal dalam hatinya saat Arumi meminta izin untuk pamit. Arumi berjanji akan masuk lagi jika diperbolehkan. Max ingin bangun, tapi dia tak bisa. Max ingin membakar rumah sakit ini yang telah berani memisahkannya dengan sang istri. Pria itu lupa, kalau saat ini dirinya hanyalah pesakitan yang tak punya daya. Bahkan mulutnya saja dimasuki selang oksigen yang besar. Sial, batin Max. Berhentilah mengumpat, Max. Kau itu lemah sekarang, kata sosok tinggi besar yang tiba-tiba ada di sisi kepalanya. Hei, siapa kau? Kaget Max. Panik dan ketakutan. Pasalnya, sosok yang saat ini berada di sisinya dan menatapnya dengan nyalang itu sangat mengintimidasi serta menyeramkan. Menyeramkan dalam artian wibawa yang belum pernah Max lihat sebelumnya. Bahkan dari para musuh-musuhnya yang kejam dan kuat. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku hanya seorang pesuruh yang akan menjemputmu. Akan tetapi, sebelum saat itu tiba, sebelum mandat dari Tuhanku sampai, dengarkan apa yang aku ucapkan saat ini. Kau, bersiaplah untuk menghadap Tuhan yang selama ini tidak pernah kau akui keberadaannya. Kau, bersiaplah berpisah selamanya dengan wanita cantik yang mencintaimu dengan tulus serta penuh pengorbanan itu. Bersiaplah, Tuhan telah menyiapkan laki-laki lain yang sesuai dengan standar dan selevel dengan keimanan serta kesolihannya. Maka, nikmatilah saat-saat terakhir kau bersamanya. Ucap tegas penuh peringatan dari sosok yang asing itu. Max seketika merasakan tubuhnya bergetar hebat. Belum pernah ia ditimpa rasa ketakutan yang teramat sangat seperti saat ini. Max langsung teringat bagaimana perlakuan terakhirnya terhadap Arumi. Padahal, jika wanita itu ingin membalas bisa saja. Arumi sangat memungkinkan untuk meninggalkannya. Tapi, wanita itu kembali dengan air mata dan cinta untuknya. Tidak, aku tidak boleh pergi kemanapun. Tidak boleh ada satupun yang berani memisahkanku dengannya. Arumi milikku, selamanya hanya milikku.
teriak Max dalam alam sadarnya. Heh, kau pikir kau ini siapa? Kau punya kekuatan apa untuk menentang Yang Maha Kuasa dan Maha Dahsyat? Sarkas sosok yang wajahnya tertutup tudung jubah besarnya itu. Nyawaku saat ini berada di ujung tanduk. Bahkan kau tidak memiliki kuasa apapun untuk menggenggamnya. Berani sekali kau berteriak di hadapanku. Sosok tinggi itu mencengkeram kepala Max, hingga pria itu kesakitan dan kejang hebat. Di luar ruangan, Arumi mendapat kabar dari perawat akan keadaan pasien saat ini. Arumi melihat dengan jelas bagaimana tubuh kekar suaminya itu kejang-kejang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa yang terjadi, dokter? Bukankah keadaan suami saya sudah lewat dari masa kritis? Arumi berpegangan pada dinding, takut tubuhnya tak kuat menahan guncangan dalam hatinya saat ini. Kami juga tidak habis pikir, Bu. Semoga masih ada jalan. Berdoalah agar Tuhan memberikan keajaiban, kata sang dokter. Arumi pun disuruh keluar. Wanita itu hanya bisa melihat keadaan Max dari balik kaca kecil. Selamatkan suamiku, ya Rohman ya Rohim, ya Malik ya Oudus, lirih Arumi, melafazkan Asmaul Husna. Nama-nama baik dari Tuhannya. Sementara itu, di alam bawah sadar, Max. Kau apakan aku? Lepaskan. Jangan bawa aku pergi. Aku ingin bersama istriku, aku harus berterima kasih kepadanya. Berikan aku kesempatan, kumohon. Pertama kalinya, seorang Max yang angkuh mengucapkan permohonan dengan tulus. Waktumu sudah berakhir. Manusia ke-4 meter. Bab 41. Tidak. Aku tidak bisa melihat kekecewaan di wajahnya, istriku. Jerit Max, penuh keputusasaan. Berikan aku kesempatan, aku belum membalas budi baiknya selama ini. Pinta Max lagi. Sosok berjubah yang tinggi jangkung itu tersenyum penuh kemenangan. Sebenarnya, waktu Max belum tiba. Dia hanya menggertak pria yang merasa dirinya paling hebat itu. Max selalu mengira tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada satupun musuh yang mampu membunuhnya. Dia akan selamat lagi dan lagi. Nyawanya seperti kucing. Nyatanya, Max tidak tahu bahwa ada satu kekuatan yang berada paling tinggi dari yang tertinggi sekalipun. Apa jaminannya? Kau pikir, manusia kejam tak tahu aturan seperti kau ini layak diberi penangguhan? Hah. Sosok itu sekali lagi berteriak kencang tepat di telinga Max. Hingga, pria itu merasa gendang telinganya seolah pecah. Aku layak mendapatkannya. Selama ini, aku tidak tahu akan keberadaan Tuhan. Aku tidak pernah bisa percaya jika tidak mempelajari agama dengan benar, bukan? Maka itu, berikanlah aku kesempatan, pinta Max lagi, dengan terbata. Lidahnya seolah kaku dan ludahnya juga kering. Kau ini, takut mati karena belum merasakan N1 kematnya tubuh istrimu itu, atau memang benar-benar mau mengenal Tuhan yang menciptakanmu dengan cara bertobat? Cecar sosok misterius itu dengan suara beratnya. Baru kali ini, Max merasakan takut yang teramat sangat hingga dingin itu merasuk ke dalam tulang dan seakan hendak menghancurkannya. Max baru kali ini merasakan ketidakberdayaan pada dirinya. Badannya kaku tak bergerak, hanya mata dan bibirnya saja yang mampu mengekspresikan perasaannya. Dia merasa lemah, tak berarti apapun di depan sosok yang tidak dikenalnya ini. Sosok yang mengintimidasinya dengan sorot mata yang belum pernah Max lihat sebelumnya.
Siapa sosok itu? Dari mana dia datang? Yang pasti bukan salah satu musuhnya. Diakah malaikat maut yang sesungguhnya? Yang selama ini, Max perankan ketika menghabisi para pesaing maupun musuh-musuhnya. Aku ingin mengenal Tuhan yang selama ini diyakini dan disembah oleh Arumi. Bahkan, wanita itu selalu memanjatkan doa padanya untuk keselamatan kami serta kesembuhanku. Aku ingin mengetahui kebenaran serta kebesarannya. Aku ingin tahu, kenapa Arumi begitu memujanya dan menuruti segala perintah serta menjauhi larangannya. Berikan aku kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dan arti hidup yang tidak pernah aku temukan selama ini, pinta Max, memohon sekali lagi. Mata yang biasa penuh keangkuhan itu kini merembeskan air. Max menangis menandakan kesungguhan atas permintaannya. Sosok berjubah itu kembali menaikkan sudut bibirnya penuh arti. Misinya berhasil. Pria yang selalu merasa menjadi salah satu manusia terkuat dan terhebat itu, kini memohon dengan tatapan memelas padanya. Di tengah ketidakberdayaan tubuhnya, "Ya, Allahku yang maha baik dan pemaaf, telah memberikan kesempatan padamu. Semua, karena sedikit kebaikan yang kau berikan pada Paman Arumi dan juga doa tulus dari perempuan itu. Kau, setidaknya telah memastikan pria tua yang soleh itu memiliki makanan untuk sahur dan juga berbuka. Kau juga menyiapkan penjaga demi memastikan keamanannya. Sekarang, bersiaplah kembali pada istrimu, dan tunaikan janjimu pada Allah. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Tuhan, yang menggenggam nyawamu." Tegas sosok itu berkata sebelum ia kembali menyentuh ubun-ubun Max, lalu menghilang. Nit, nit, nit. Dia kembali. Detak jantung pasien kembali berdetak, "Dok!" teriak suster yang tengah menatap monitor. "Alhamdulillah. Ini sebuah keajaiban. Pria itu sempat ku yakini telah pergi menghadap Ilahi beberapa detik tadi," kata sang dokter seraya menghembuskan napas lega. Sementara, Arumi yang berada di luar ruangan, mengucap syukur ketika mendapatkan kabar akan keadaan Max saat ini dari perawat. "Alhamdulillah, ya Allah. Engkau telah mengembalikan suamiku," ucap Arumi lirih, kemudian berpelukan dengan Naima. "Mas, bagaimana keadaanmu sekarang?" tanya Arumi, pada Max yang sedang bersandar di kepala hospital bed. Wanita itu, terus tersenyum sambil menyuapi suaminya bubur. Max, hanya diam menatap istrinya tanpa kedip. Tiba-tiba, kedua mata itu kembali basah. "Aku tidak pernah sebaik ini dalam hidupku. Aku tidak akan berada di posisi ini jika bukan karena doamu. Aku bersyukur dan merasa beruntung kita dinikahkan paksa pada malam itu. Bimbing aku Arumi, agar bisa menjadi imam yang baik untukmu," ucap Max, sungguh-sungguh, yang membuat Arumi terpaku seketika.